Jadi agaknya tidak perlu Presiden Jokowi menyampaikan terus di mana-mana agar hati-hati memilih pemimpin, agar hati-hati memilih pemimpin. Tetapi harusnya Presiden Jokowi mengatakan agar jangan sampai ada tekanan di dalam memilih pemimpin. Itu harusnya disampaikan sehingga demokrasi betul-betul tercipta di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Sahabat BN, baru saja kembali kita mendengar penekanan dari Presiden Joko Widodo di hadapan sejumlah pengusaha dalam suatu acara yang menekankan agar pengusaha berhati-hati di dalam memilih pemimpin. Saya sampaikan dan ini saya ulang di mana-mana. Kepemimpinan di 2024, kepemimpinan nasional di 2024, kepemimpinan nasional di 2029, kepemimpinan nasional di 2034, itu sangat menentukan Indonesia ini bisa melompat maju atau tidak. Jadi hati-hati memilih pemimpin kita. Siapa? Saya harus ngomong sore hari ini. Siapa yang kita pilih? Kedaulatan ada di tangan rakyat. Penegasan seperti ini bukan kali pertama ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, tetapi hampir pada setiap kesempatan Presiden Joko Widodo selalu menekankan hati-hati milih pemimpin, hati-hati milih presiden, hati-hati memberikan dukungan. Itu banyak sekali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Dan orang atau publik tentu mengartikan ini Joko Widodo cawe-cawe lagi terhadap pemilu 2024, khususnya untuk Pilpres 2024. Sehubungan dengan itu, rakyat atau publik tentu menginginkan agar Presiden Jokowi tidak cawe-cawe lagi di dalam menentukan kemana rakyat akan memilih. Karena itu, rakyat agaknya berharap agar Presiden Joko Widodo memberikan penekanan dalam pidato-pidatonya pada setiap acara, seperti acara pertemuan dengan para pengusaha ini, agar menegaskan supaya bebas memilih dalam pemilu nanti. Itu yang diinginkan oleh rakyat. Karena Presiden Joko Widodo adalah Presiden Kepala Negara Republik Indonesia. Seorang negarawan. Jadi agaknya tidak perlu Presiden Jokowi menyampaikan terus di mana-mana agar hati-hati memilih pemimpin, agar hati-hati memilih pemimpin. Tetapi harusnya Presiden Jokowi mengatakan agar jangan sampai ada tekanan di dalam memilih pemimpin. Itu harusnya disampaikan sehingga demokrasi betul-betul tercipta di negeri ini. Sebab kita sudah 32 tahun pernah kita mengalami keterkungkungan dalam demokrasi. Tidak bebas memilih selama di era Orde Baru. Sekarang di era reformasi kita tentu tidak ingin lagi demikian. Tentu kita ingin di era reformasi ini bebas memilih. Bebas.
rakyat sekarang ini tampaknya berharap agar Presiden Joko Widodo ini menegaskan supaya rakyat bebas menentukan pilihannya kepada siapa yang diinginkannya sesuai dengan alam pikirannya. Kalau sekiranya untuk kepemimpinan 2024, 2029 dan 2034 harus orangnya itu saja yang memimpin, atau dari kader-kader dia saja memimpin, atau dari rezim dia yang memimpin, tentu demokrasi tidak ada lagi. Makanya sebaiknya memang diserahkan saja kepada rakyat untuk bebas memilih pemimpinnya. Dan tentu kita percaya siapapun yang memimpin nanti ke depan pasti niat dan usahanya untuk kebaikan Indonesia ke depan. Dan semuanya punya pemikiran untuk menyongsong apa yang dikatakan tahun emas untuk penentuan kemajuan Indonesia ke depan itu. Semua calon presiden sekarang ini, semua bakal calon presiden yang akan muncul sekarang ini sudah ada dalam otaknya itu. Kalau tidak, jangan maju jadi baca pres. Dan disitulah gunanya kita melihat pemikirannya, ide dan gagasannya. Dan kita tentu terima kasih kepada Pak Jokowi, dia akhiri sambutannya dengan dia akhiri penekanannya dengan mengatakan kedaulatan di tangan rakyat. Maka rakyat berdaulat untuk memilih siapa saja yang diinginkannya, apakah Anies Baswedan, apakah Ganjar Pranowo, apakah Prabowo Subianto, tanpa ada tekanan dari manapun juga dan oleh siapapun juga. Jadi tidak perlu harus si A, harus si B, harus si C sesuai keinginan presiden sekarang. Tidak perlu itu sebenarnya. Tapi serahkan kepada rakyat agar rakyat bisa bebas memilih. Karena kita di negara demokrasi, bukan di negara kerajaan. Kalau di negara kerajaan mungkin bisa juga penekanannya harus putra mahkota saya yang ini yang dipilih. Kalau tidak nanti tidak lanjut kepemimpinan saya. Bisa begitu. Ini negara demokrasi. Kalau rakyat sudah bebas menjatuhkan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya, maka di sanalah demokrasi telah berdiri. Dan di sanalah nanti pembuktiannya bahwa kita tidak lagi seperti berada di era Orde Baru yang demokrasinya terkungkung, yang di dalam menentukan pilihannya dia tidak bebas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa